Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa data bisa berbicara, tapi hanya jika disajikan dengan cara yang tepat. Nah, disinilah peran visualisasi data menjadi sangat penting. Lewat presentasi ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana cara cepat membuat grafik statistik yang informatif dan mudah dipahami. 1. Pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat pentingnya visualisasi data dalam penyampaian informasi. Adanya visualisasi data berguna bagi banyak pihak untuk mengidentifikasi, berdiskusi, dan bertindak sesuai dengan informasi atau wawasan yang mereka peroleh dari data. Dengan berbagai jenis visualisasi yang bisa dipilih, kamu bisa menyampaikan data hasil temuanmu secara menarik, unik, dan mudah dipahami. Lalu selanjutnya terdapat juga dampak grafik yang baik versus grafik yang membingungkan. Grafik yang baik memiliki dampak positif karena membantu memahami data dengan lebih mudah dan cepat, membuat informasi lebih menarik dan mudah diingat, serta memperjelas kesimpulan penelitian. Sebaliknya, grafik yang membingungkan dapat mengacaukan keakuratan dan kejelasan penelitian, membuat data sulit dipahami, dan bahkan dapat menyebabkan kesimpulan yang salah. Yang kedua, langkah cepat membuat grafik. Langkah pertama, pahami data yang dimiliki sebelum membuat grafik. Sebelum membuat grafik, penting untuk benar-benar memahami jenis data yang kamu miliki. Apakah data tersebut termasuk data nominal, ordinal, rasio, interval, atau termasuk jenis data deret waktu, spasial, cross-sectional, dan longitudinal. Memahami struktur dan konteks data akan membantumu menentukan cara penyajian yang paling efektif. Langkah kedua, pilih grafik yang paling bisa menggambarkan pesan atau informasi utama dari data. Di dalam statistika terdapat 10 jenis grafik. Yang pertama, bar chart, line chart, pie chart, scatter plot, histogram, radar chart, map, heat map, bubble chart, dan donut chart. Tetapi, yang paling sering digunakan hanya 5 saja. Yang pertama, bar chart atau bagan batang merupakan representasi visual data menggunakan batang persegi panjang. Tinggi atau panjang batang menunjukkan nilai data yang diwakili dan dapat diatur secara vertikal atau horizontal. Yang kedua, line chart atau bagan garis. Visualisasi data yang menggunakan garis untuk menghubungkan titik-titik data yang biasanya mewakili perubahan nilai dari waktu ke waktu atau berdasarkan kategori tertentu. Yang ketiga, pie chart atau bagian pie merupakan jenis grafik yang digunakan untuk menampilkan proporsi data dalam bentuk irisan lingkaran. Setiap irisan mewakili bagian atau kategori tertentu dari total keseluruhan. Lalu yang keempat, ada scatter plot atau plot sebar. Disebut dengan grafik sebar adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. 5. Histogram. Jenis grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dari suatu variabel numerik. Lalu yang keenam ada radar chart, yang ketujuh map, 8 heat map, 9 bubble chart, dan 10 donut chart. Selanjutnya langkah ketiga. Gunakan tools yang tepat sebagai alat bantu visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki, seperti Microsoft Excel, Google Sheets, atau Canva. Jika perlu analisis lebih kompleks, kamu bisa menggunakan SPSS. Setiap tools memiliki kelebihan masing-masing tergantung kompleksitas dan tujuan grafik. Langkah keempat, tentukan elemen penting seperti judul, label, sumbu, skala, dan legenda jika perlu. Elemen tersebut akan membantu pembaca memahami isi grafik secara cepat dan tepat. Pastikan semua teks terbaca jelas dan tidak membingungkan. Lalu yang terakhir, langkah kelima. Pertama, buat grafik dan sesuaikan desain agar mudah dipahami. Setelah grafik selesai dibuat, periksa kembali tampilannya. Apakah mudah dimengerti oleh orang lain? Lalu, gunakan warna yang kontras dan tata letak yang rapi untuk meningkatkan kejelasan. Hindari penggunaan elemen yang tidak perlu agar grafik tetap fokus pada informasi utama. Setelah mempelajari langkah-langkah membuat grafik statistika, kita juga harus tahu bagaimana grafik yang kita buat menjadi informatif untuk orang-orang yang melihatnya.
sehingga informasi data yang mau kita berikan sampai kepada audiens. Untuk itu, tips membuat grafik statistik yang informatif meliputi pertimbangan audiens, penggunaan warna yang konsisten dan tidak terlalu mencolok, label yang mudah dibaca, menghindari penggunaan efek 3D berlebihan, dan menambahkan insight atau narasi singkat apabila perlu. Yang pertama, pada pertimbangan audiens, visualisasi data ini adalah salah satu skill komunikasi. Untuk itu, penting kita memperhatikan dengan siapa kita akan menyampaikan pesan. Kamu perlu menyesuaikan tampilan data yang akan kamu sajikan dengan audiens yang akan membaca visualisasi data yang telah kamu buat, agar grafik kamu bisa disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Selanjutnya, penggunaan warna yang konsisten dan tidak terlalu mencolok. Sebaiknya kita menghindari penggunaan font atau warna default dari tools data grafik yang kita gunakan. Hal ini bisa membuat grafik kamu jadi biasa saja, atau bahkan cenderung membosankan. Selain itu, warna default mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan kamu yang ingin menunjukkan visualisasi dalam ruangan atau media yang memerlukan kecerahan warna tertentu. Misalnya, grafik kita yang berwarna biru tua untuk data yang tidak mencapai target dan oranye untuk data yang mencapai target membuat informasi jadi lebih jelas. Yang ketiga, label yang mudah dibaca. Penambahan label pada grafik juga merupakan salah satu aspek penting dalam visualisasi data, seperti judul grafik, sumbu X, Y, dan legenda. Memberikan label pada grafik akan membuat pembaca mudah memahami data visual yang kita buat. Jenis font yang terlalu kecil juga bisa menyulitkan audiens yang memiliki masalah penglihatan. Label dapat berupa keterangan dari masing-masing sumbu. Bisa juga ditambahkan unit dari variabel yang ditampilkan. Yang keempat, hindari penggunaan efek 3D berlebihan. Grafik 3D seringkali membuat data tampak lebih besar atau lebih kecil dari yang sebenarnya, terutama di bagian belakang. Hal ini dapat membuat audiens kesulitan untuk membandingkan nilai secara akurat. Grafik yang sulit dibaca akan membuat sulit untuk fokus pada wawasan utama yang dapat menyebabkan salah tafsir. Tujuannya adalah untuk selalu menyederhanakan, bukan membuat kewalahan. Yang terakhir, ada menambahkan insight atau narasi singkat bila perlu. Penggunaan narasi singkat atau insight ini untuk menjelaskan visualisasi dan memberikan konteks lebih jelas bagi audiens. Sebagai contoh, terjadi peningkatan signifikan di bulan April. Atau yang seperti pada gambar, penjualan bermasalah pada 4 bulan pertama karena promosi belum berjalan, namun setelah itu terus membaik. Setelah memahami langkah-langkah dan tips grafik statistik yang informatif, coba kita pelajari dalam bentuk contoh soal. Sebuah perpustakaan universitas ingin mengetahui tingkat kunjungan mahasiswa selama 6 bulan terakhir. Berikut data jumlah pengunjung perpustakaan dari bulan Januari hingga Juni. Nah, pada tabel sebelah kiri, kita bisa lihat nih, terdapat jumlah pengunjung dari bulan Januari hingga Juni. Dengan pertanyaannya, pertama, jenis grafik apa yang paling tepat untuk menyajikan data ini? Yang kedua, buat grafik yang sesuai dan beri elemen penting seperti judul, label sumbu, dan skala. Yang ketiga, tambahkan satu insight singkat dari grafik tersebut. Di sini, kamu bisa pause video untuk coba mengerjakan soalnya ya, lalu bandingkan hasil jawaban kamu dengan jawaban yang akan kita bahas berikutnya. Berikut jawabannya. Pada nomor 1, kita ditanyakan jenis grafik apa yang tepat
untuk data tadi? Jawabannya adalah jenis grafik line chart. Kenapa? Karena data ini menunjukkan perkembangan jumlah pengunjung dari waktu ke waktu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, line chart biasanya mewakili perubahan nilai dari waktu ke waktu atau berdasarkan kategori tertentu. Sehingga jawaban nomor 1 adalah line chart. Yang kedua, setelah mengetahui grafik apa yang cocok, bisa langsung kita ubah data tabel tadi menjadi grafik garis atau line chart dengan judul jumlah pengunjung perpustakaan pada bulan Januari hingga Juni dan label sumbu X pada skala waktu yaitu bulan Januari hingga Juni dan sumbu Y dengan skala jumlah pengunjung yaitu jumlah orangnya. Pada nomor 3, setelah menjadikan data tersebut menjadi grafik, kita bisa melihat insight singkat apa yang bisa kita berikan, yaitu terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pengunjung pada bulan April dibandingkan bulan sebelumnya. Karena bulan April mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebesar 1.200. Sekian informasi dari kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.